Oknum anggota DPRD dari Partai Perindo Nias Selatan inisial Al diduga melakukan kekerasan seksual terhadap EWL, seorang ibu rumah tangga di Nias Selatan. Al yang merupakan wakil rakyat dari Partai Perindo Dapil 4 Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan diduga sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji di Nias Selatan. Atas kejadian tersebut korban EWL bersama keluarga didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Nias Selatan untuk mempertanyakan laporan korban. Korban EWL, 20, seorang ibu rumah tangga yang telah bersuami dan beranak 2 menjadi korban bejat dan tidak bermoral oleh oknum anggota Komisi 2 DPRD Nias Selatan. Tutur EWL, kronologis kejadian tersebut berawal saat oknum DPRD Nisel inisial Al mengirim chat via Messenger melalui akun Facebook resminya tanggal 5 Mei tahun 2023, yang sengaja merayu dan membujuk saya menjadi pacarnya dan akan menceraikan istrinya bila saya sudah menerimanya, dan juga diiming-iming sejumlah uang dan paket data internet. Itu semua ada bukti. Sambung EWL. Beberapa hari kemudian pada saat saya lagi mencuci pakaian di pagi hari di kamar mandi umum milik Desa Hilimbu sekitar jam 10 WIB, tiba-tiba Al mendatangi saya memegang tangan kiri saya dari belakang sambil jongkok dan mengatakan kepada saya, "Aku sangat sayang kepadamu, apakah kamu terima saya sebagai pacarmu?" Lanjut EWL, selain itu oknum DPRD inisial Al pernah masuk rumah kami pada saat rumah lagi sepi. Baik, sebelumnya dulu saya sebagai penasihat hukum korban kekerasan seksual ini sangat menyayangkan oknum anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan inisial AL yang seharusnya ini memberikan perlindungan, mengayomi. Terlebih-lebih lagi ini adalah di wilayah daerah pemilihannya dan mungkin masih keluarga memberikan perlindungan. Tapi sangat disayangkan hal ini berbanding terbalik. Dan yang lainnya lagi saya juga menyayangkan proses penanganan dari pihak kepolisian. Jelas di dalam undang-undang, khususnya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana seksual itu diberikan atau diperintahkan kepada pejabat maupun aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Nah, nyatanya sampai hari ini, kalau saya tidak salah itu laporan pengaduan tertanggal 26 Juni sampai hari ini tidak ada perkembangan. Dan sudah beberapa kali saya konfirmasi kepada Pak Kasat Reskrim maupun Kepala Unit PPA dan selalu memberikan alasan sedang mencari bukti dan saksi-saksi. Sebenarnya dari rangkaian kronologis tadi disampaikan pihak korban, kalau saya mengambil suatu kesimpulan, sebenarnya sudah bisa ini sebenarnya dinaikkan ke tingkat sidik bahwa yang bersangkutan ini benar-benar telah diduga kuat melakukan kekerasan seksual, baik itu melalui chat messenger maupun tindakan aksinya mendatangi rumah. Dan bukti petunjuk lagi di chat messengernya, di situ sudah jelas dia mengajak, dia menanyakan, "Kangen nggak sama suamimu? Apa hubungannya dengan suami istri orang?" Bahkan dia juga menanyakan, "Apakah suamimu tahu hubungan kita ini?" Dia tanya lagi di situ, "Kenapa kamu lari ketika saya kemarin itu mendatangi rumah kalian, Dek?" Kan sebentar sudah ada bukti petunjuk. Nah, kalau seandainya kita berdasarkan pada pasal 24 ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2020 tentang tindak pidana seksual, bukti-bukti yang dimaksud dalam KUHP termasuk juga bukti-bukti di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang nomor 12, bukti dari elektronik, baik itu rekaman, chat messenger, bisa sebenarnya ini. Dan bila perlu dilakukanlah penyitaan HP sehingga terpenuhilah 2 bukti plus barang bukti. Nah, sangat disayangkan tindakan penanganan laporan dari pihak Reskrim Polres Nias Selatan yang terkesan ini melambat-lambatkan dan tidak netral. Lebih saya sayangkan lagi sebagai pihak bahwa si oknum anggota DPRD Nias Selatan ini atas nama AA Arman Laia telah melaporkan korban dan keluarga dari korban ini.
Ini sangat menyayangkan ini. Kalau seandainya pihak Reskrim Polres Nia Selatan memproses itu, berarti sama halnya menekan pihak korban, mengintimidasi agar jangan melapor. Jadi bisa aja nanti ke depan masyarakat ketakutan melapor. Nah, harapan saya mohon kepada Bapak Kapolres Nia Selatan dan terlebih khusus kepada Bapak Kasat Reskrim Nia Selatan, Unit PPA Nia Selatan, untuk memproses dengan cepat, karena sudah juga diatur dalam undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana seksual. Selanjutnya juga memohon kepada Bapak Kapolres Sumatera Utara, Bapak Kapolri Listio Sigit maupun Komisi Hak Asasi Manusia Bidang Perempuan untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi harapan saya mau juga kepada teman-teman media untuk tetap memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, khususnya kepada saudara kita Elmawati Lature. Begini Pak, tepat tanggal 5 Mei, Arman Laia mengirim saya pesan chat melalui Messenger. Arman ini mengajak saya untuk berpacaran, berbagai cara dia merayu menggombal saya. Sampai-sampai dia menawarkan uang kepada saya, tetapi saya tetap menolaknya. Dan dia juga menawarkan pulsa kepada saya, tapi saya tetap masih menolaknya. Dan kemudian beberapa hari kemudiannya, pada saat saya sedang mencuci pakaian di kamar mandi umum yang telah disediakan di Hilimboy, Bapak Arman ini mendatangi. Bapak Arman ini mendatangi saya. Lanjut. Silakan. Bapak Arman ini mendatangi saya di kamar mandi. Mungkin dia tahu cuma saya seorang yang masuk ke kamar mandi itu. Lalu dia datang ke kamar mandi. Pada saat itu dia memegang tangan saya dan dia berkata, "Dek, apa jawaban adik kemarin? Mau adik nggak jadi pacar abang?" Lalu pada saat itu saya merasa ketakutan. Saya nggak menjawab apapun. Saya hanya mengambil kain tadi. Saya langsung bergegas pulang ke rumah. Dan pada saat lalu selanjutnya Bu. Silakan. Dan pada saat itu, dan beberapa saat kemudian, saat saya sedang menjemur kain, si Arman ini sedang memanggil saya pakai gerakan tangannya. Katanya, "Sini dulu dek, sini dulu dek." Pada waktu itu dia berada di atas rumahnya di lantai 2. Tapi saya tidak menghiraukan. Saya cuma bergegas masuk ke dalam rumah. Dan yang paling saya takuti pas dia masuk ke dalam rumah pada saat itu, saya lagi memasak. Dia masuk ke dalam rumah itu lewat jalur belakang. Dan dia langsung memegang tangan kanan saya dan memeluk saya dari belakang. Ya. Lalu Dan pada saat itu saya memberontak, saya awaskan tangannya. Awas kau kurang ajar sekali kau. Pada saat itu, habis saya memberontak itu, saya langsung keluar dari situ dan berlari ke depan rumah. Nah, selain daripada kronologis kejadian tersebut, Bu, apakah ada melalui percakapannya daripada telkom atau telepon? Ada melalui telepon. Ya. Apa bujukannya? Apa bujukannya, Bu? Dek, jangan sampai. Sherman ini mengajak saya pergi jalan-jalan ke pelabuhan, pernah diajak saya ke kafe, pernah diajak saya ke hotel. Terus dibilang sama saya, jangan sampai ada orang pun, baik suamimu, istri saya juga, jangan sampai mereka tahu tentang kejadian ini. Oke, terkait hal ini Bu, apa harapan Ibu? Karena ini sudah dilaporkan. Atas kejadian ini, saya mohon kepada Bapak Kapolri, supaya laporan saya ini dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI. Karena saya merasa keberatan, ketakutan, tidak nyaman, terganggu, dan saya sebagai seorang ibu merasa malu. Marwah keluarga saya dilecehkan, baik pihak saya maupun pihak suami saya. Oke, baik. Terima kasih atas hasil wawancaranya, Bu. Yahoo. Sudah 2 bulan lamanya laporan LC seorang ibu rumah tangga korban cabul tanpa hasil dan respon dari penyidik Polres Nias Selatan.
sehingga kini juga korban sebagai terlapor oleh oknum anggota DPRD tentang pencemaran nama baik, sehingga korban EWL merasa terintimidasi dan meminta perlindungan hukum kepada Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda Irjen Agung Setia Effendi, Kapolres Nias Selatan AKBP Boni Wahyu Wicaksono, SIK. Saat tim awak media ini konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Nias Selatan AKP Freddy Siagian terkait dugaan pencabulan ini sampai di mana penanganannya, terkesan menghindar dan tidak memberi tanggapan. Oknum anggota DPRD Nias Selatan inisial tidak bisa dikonfirmasi walaupun awak media ini telah berupaya bersama tim mendatangi kontrakannya, namun istri Al tidak memberikan respon dengan alasan suaminya tugas luar kota. Namun awak media ini tetap berupaya konfirmasi sehingga berita ini layak untuk dinaikkan. Reporter Agustinus Zebrua mengabarkan dari Polres Nias Selatan.